Ekosistem Leuser tidak hanya melindungi satwa dan ragam hayati yang tinggal di dalamnya. Leuser juga menjaga kehidupan manusia yang berada di sekitarnya. Disadari ataupun tidak, tak kurang dari 4 juta manusia mendapatkan sumber kehidupan dari hutan Leuser. Hutan hujan terakhir dengan kondisi paling baik di Asia, bahkan dunia. Kawasan ekosistem Leuser, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser, adalah jantung kehidupan masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan Aceh. Keberadaannya perlahan terancam oleh aktivitas manusia. Kejahatan hutan, seperti pembalakan liar, menjadi ancaman utama bagi 2,6 juta hektar kawasan ekosistem Leuser maupun Taman Nasional Gunung Leuser. Upaya melindungi Taman Nasional Gunung Leuser dilakukan dengan berbagai cara dan strategi, termasuk menjaga kawasan ekosistem Leuser yang pengelolaannya dilindungi Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998. Satuan Tugas Pengamanan Hutan menjadi ujung tombak penjaga kelestarian hutan sekitar Leuser di Unit Pelaksana Teknis Daerah Wilayah 6. Tidak kurang dari 320 anggota pengamanan hutan tersebar di 5 kabupaten dan kota madya di sekitar Leuser. 6 kabupaten tersebut diantaranya adalah Blangpidi, Tapak Tuan, Aceh Singkil, Kutacani, dan Subulus Salam. Patroli keamanan hutan menjadi kegiatan rutin yang dilakukan petugas Pamhut. Wilayah patroli petugas dapat mencapai ratusan kilometer setiap hari. Mereka menyisir setiap areal yang berpotensi menjadi sasaran kejahatan hutan, seperti batas hutan negara dan hutan konservasi. Operasi patroli seperti ini dilakukan rutin sekitar 2-3 kali dalam sebulan. Dilakukan gabungan antara pengamanan hutan di bawah Dinas Kehutanan, juga ada Forum Komunikasi Leuser dan juga Polres tempat. Operasi atau patroli seperti ini biasanya menargetkan pelaku pelanggaran yang merambah hutan, juga ada illegal logging dan juga perburuan. Nah, saat ini kita akan menuju wilayah Singkil, sekitar 4-5 jam dari wilayah Tapak Tuan. Dan target kita atau operasi kita kali ini akan menargetkan praktek illegal logging atau penebangan kayu secara ilegal untuk dijual ke wilayah Medan biasanya. Patroli kali ini dilakukan oleh 12 petugas Pamhut, 4 anggota kepolisian Resor Singkil dan Forum Konservasi Leuser. Petugas menyisir tepi hutan di wilayah Kabupaten Singkil. Barisan pohon sawit di perkebunan menjadi pemandangan yang hampir tidak putus sepanjang perjalanan kami. Di sebuah lokasi di tepi hutan negara, petugas memutuskan berhenti karena mencurigai kegiatan illegal logging atau pembalakan liar. Benar saja, petugas menemukan tumpukan kayu yang telah dipotong rapi di 2 lokasi yang berdekatan. Tumpukan kayu pertama tergeletak di samping sebuah gubuk kayu sekitar ladang yang terkunci. Namun setelah diperiksa petugas, tumpukan kayu ini bukan hasil pembalakan liar. Kayu-kayu ini adalah kayu rakyat, bukan berasal dari hutan negara.
Ya, memang menurut petugas polisi kehutanan, kayu ini adalah jenis kayu rakyat atau kayu jabon yang memang diperbolehkan mengambil dari dalam hutan, hanya perlu izin dari kepala desa. Sementara kayu yang berada di sebelah sana tadi memang kayu negara atau kayu hutan lindung. Jadi harus diamankan yang berada di sebelah kanan sebelah sana. Tumpukan kayu lain ditemukan petugas tersembunyi di balik rimbunnya semak. Kayu-kayu ini adalah hasil penebangan liar karena berasal dari hutan negara. Kayu ini adalah kayu merah jenis keluarga meranti dan kapur yang harganya bisa mencapai 6 sampai 10 juta rupiah per meter kubik. Petugas menemukan sekitar 2 meter kubik kayu. Diduga pelaku belum lama mengangkut kayu karena ada jejak ban truk pengangkut kayu yang masih baru. Menurut informasi awal, sedikitnya terdapat 15 meter kubik kayu hutan di lokasi ini. Pak, ini kan ada yang tadi yang di dekat pondok tadi bukan kayu hutan, Pak, ya? Bukan. Nah, yang ini kayu apa nih, Pak? Ini kayu jenis rimba campuran. Kayu hutan ya. Dilarang untuk Dilarang untuk ditebang nih. Terus memang sedikit atau tinggal sedikit itu, Pak? Ini bukan sedikit, tapi tinggal sedikit. Ah. Mungkin udah bocor rahasia kan. Jadi mereka itu keburu-buru memindahkan atau mengangkut kayu ini. Oke, itu tadi ada truk yang masih fresh ya, Pak. Mungkin sehari ya. Hari ini mungkin ada pergerakan untuk Ini memindah. nampaknya baru nih. Mhm. Perkara menurut apa? Kondisi tanahnya masih baru ini. Mungkin Masih tadi basah. pagi diangkat ya. Oke. Dari mana, Pak, kayu-kayu ini, Pak? Kemungkinan besar. Kita dari hutan sini juga seputaran ini dari Belakang atas sana ya? Tarik apa? Pas dalam banjir kan. Ditarik Tarik sini. melalui air. Nah, biasanya kayu-kayu ini akan dipasarkan kemana yang dari sini, Pak? Ada sebagian untuk lokal, ada sebagian dipasarkan ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, praktik seperti ini memang sering ditemukan di daerah sini atau baru ini? Sering ditemukan. Seberapa sering? Kalau di itu, pokoknya kalau kita mau jalan, itu setiap harinya ada walaupun volumenya Tidak banyak. kan. Kayu-kayu ini akan disebut sebagai barang temuan karena petugas tidak menemukan tersangka di lokasi. Temuan seperti ini akan disita dan akan rutin dilelang oleh negara setiap 1 tahun. Modus pembalakan liar di sekitar wilayah Leuser pada umumnya dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau petugas. Oleh karena itu, praktik pembalakan liar menjadi salah satu kasus kejahatan hutan yang sulit terbongkar. Kasus pembalakan ini tidak hanya terjadi di 1 kabupaten, tapi terus terjadi di 6 sampai 13 kabupaten di kawasan ekosistem Leuser. Data penebangan kayu di hutan sekitar Leuser terus meningkat setiap tahun. Bahkan, kasus pembalakan liar di 1 kabupaten saja di sekitar Leuser dapat merugikan negara antara 3 sampai 4 triliun rupiah per tahun. Ekosistem Leuser memiliki nilai penting baik untuk masyarakat sekitar maupun untuk Indonesia, bahkan dunia. Tantangan utama yang dihadapi untuk melindungi dan memanfaatkan kawasan ini adalah beragam kepentingan
baik kelompok maupun perorangan. Sebagian besar wilayah ekosistem yang diperuntukkan sebagai hutan lindung dan kawasan konservasi masih terdapat perkebunan, konsesi kayu, hutan masyarakat, bahkan desa-desa terpencil. Dengan fungsi vitalnya, Leuser membutuhkan solusi agar tidak terus terdesak aktivitas manusia. Jadi memang Leuser sekarang memang terganggu. Kita perkirakan sekitar 20-25% dari kawasan ini sudah rusak. Tetapi ini adalah kawasan ekosistem Leuser merupakan tempat terakhir yang masih bisa diselamatkan di dunia ini dengan fungsi ekologis dan fungsi yang lainnya itu sangat besar. Kita tahu bahwasanya tidak ada tempat di dunia ini di mana badak, harimau, gajah, dan orangutan bisa hidup bersama. Dan kawasan yang tersisa itu cukup luas sekali. 2,6 juta hektar hutan Leuser berangsur surut dan berubah fungsi. Bahkan, pemerintah pusat memiliki rencana pembangunan yang dianggap akan menjadi ancaman untuk kepunahan Leuser. Pemerintah mengalokasikan cukup banyak dana atau akan mengalokasikan cukup banyak dana untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan bendungan, juga infrastruktur lainnya yang merusak kawasan ini. Ini menjadi tantangan terbesar dan kita menginginkan bahwasanya pemerintah harus paham, harus sadar bahwasanya ini adalah tempat yang sangat penting untuk bukan hanya untuk keragaman hayati tapi juga untuk masyarakat Aceh. Nah, ketika infrastruktur ini dibangun, kemudian dengan akses jalan, maka itu akan memotong semuanya, akan menyebabkan perambahan muncul. Lalu kemudian dalam waktu yang ke depan juga pemerintah pasti akan meminta pelepasan kawasan hutan. Nah, dampaknya sangat besar ketika jalan mulai dibangun. Umumnya dimanapun itu dapat kita lihat, hutan sekitarnya pasti akan rusak. Pembukaan lahan hutan konservasi Leuser menjadi ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Laju kehilangan hutan di kawasan ekosistem Leuser, baik yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun Aceh, terus terjadi. Tidak hanya penebangan kayu, perambahan dan alih fungsi hutan juga menjadi penyebab utama. Sebagian dibuka oleh warga untuk kebun jagung maupun pohon buah. Sebagian lagi beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik pemodal besar, bahkan korporasi. Batas wilayah konservasi dan hutan lindung yang dianggap tidak tegas bahkan tidak jelas membuat upaya pembukaan lahan di areal dilindungi seperti ini dapat dengan mudah dilakukan oleh siapapun. Masyarakat, pemodal besar bahkan korporasi dapat dengan leluasa membuka lahan untuk perkebunan di areal yang dilindungi oleh negara, terutama di wilayah yang jauh dari jangkauan petugas. Pembukaan lahan di areal yang seharusnya terlindungi ini berlangsung cepat dan masif, antara puluhan sampai ratusan hektar di satu lokasi. Kawasan ekosistem Leuser yang di dalamnya terdapat Taman Nasional Gunung Leuser telah kehilangan wilayah hutan puluhan ribu hektar setiap tahun. Luas tutupan hutan di Leuser terus berkurang dari 2,20 juta hektar pada 1970 lalu menjadi 1,78 hektar di tahun 2015. Bahkan pada periode 2010 sampai 2015, tutupan hutan yang hilang mencapai 73,6 ribu hektar. Lebih luas lagi, Pulau Sumatera telah kehilangan hutan lebih dari 40% lahan gambut selama periode 2000 sampai 2010. Angka deforestasi ini adalah yang tertinggi dibandingkan dengan pulau lain pada periode tersebut. Sebagian besar kasus perambahan hutan dan pembukaan lahan berakhir menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Jadi perambahan yang dilakukan itu bukan orang yang tidak mengerti sebenarnya, tapi adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang besar, yang umumnya mereka adalah orang-orang yang
dapat kita sebut memiliki pendidikan yang lebih baik. Kalau masyarakat membuka lahan hanya dalam skala yang kecil, tapi di banyak tempat pembukaan lahan itu sangat masif dan besar menggunakan alat-alat berat. Artinya ini adalah orang-orang yang cukup memiliki modal. Perusahaan sebagian terlibat dan mereka juga membuka dalam skala yang cukup besar. Tetapi saat ini ekspansi dari perkebunan itu agak sedikit tertahan, walaupun tidak menghentikan secara total. Di beberapa tempat kita menemukan perusahaan yang masih membuka, walaupun mereka sebutkan mereka mendapatkan izin, tapi mereka telah meng-clearing lahan-lahan hutan yang sangat baik, yang masih sangat baik dan penting untuk masyarakat. Sawit menjadi primadona di wilayah Leuser sejak tahun 90-an. Petani, bahkan nelayan tergoda peluang berkebun sawit. Sebagian mengganti ladangnya menjadi kebun kelapa sawit. Sebagian lagi menggantung jaring dan membuka kebun sawit. Perkebunan sawit di sekitar wilayah Leuser berkembang sangat cepat. Ini terjadi karena warga menganggap hasil perkebunan sawit lebih cepat mendatangkan keuntungan. Setiap hektar kebun sawit dapat dipanen 2 minggu sekali. Sekali panen, tiap hektar kebun sawit menghasilkan sekitar 1-2 ton tandan buah segar dengan harga jual sawit antara Rp1.000 sampai Rp1.500 per kilogram. Jika seorang warga memiliki 10 hektar kebun sawit, maka setiap bulan bisa mengantongi hasil panen kotor hingga Rp60 juta. Punya prospek yang sangat luar biasa. Di samping juga bisa dengan lancarnya sawit ini, dengan adanya sawit ini, jadi minimal pengangguran juga bisa menurun. Kemudian pendidikan bisa meningkat, artinya kami bisa menyekolahkan anak. Jadi rata-rata yang seperti itu saya pikir sudah sangat membantu gitu. Memang tidak semua wilayah kebun sawit berada di dalam kawasan hutan Leuser. Akan tetapi, godaan potensi ekonomi perkebunan bisa menjadi pemicu makin agresifnya masyarakat maupun perusahaan memperluas perkebunan hingga masuk ke kawasan ekosistem Leuser. Tidak akan sepadan membiarkan kawasan ekosistem Leuser rusak dan dirusak oleh siapapun untuk kepentingan apapun. Upaya perlindungan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan warga sekitar Leuser dengan berbagai risiko. Leuser diciptakan sebagai pelindung jutaan makhluk hidup yang berada di dalam dan sekitarnya. Leuser harus tetap ada agar kelak generasi mendatang bisa menikmati, bukan menyesalinya. Kawasan hutan Leuser memiliki fungsi pendukung kehidupan bagi lebih dari 4 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Leuser juga memiliki fungsi ekologis untuk menyediakan pasokan air bersih masyarakat dan dapat mengendalikan iklim di wilayah tersebut.
Salah satu desa terdekat dengan kawasan hutan Leuser adalah Desa Mutiara. Berada di kaki Gunung Leuser di Aceh Selatan, tak kurang dari 1.000 jiwa warga Desa Mutiara menggantungkan hidup pada Leuser. Junaidi menceritakan betapa alam Leuser memberikan banyak manfaat untuk warganya. Warga Desa Mutiara menanam padi, pohon pala dan jagung sebagai sumber penghidupan. Kepala Desa Mutiara ini mengajak saya melihat sumber mata air yang telah puluhan tahun menjadi andalan warganya. Mata air ini berjarak sekitar 2 km dari pemukiman Desa Mutiara. Warga telah memanfaatkan mata air sejak awal tahun 90-an. Warga membuat penampungan berupa bak permanen sebelum airnya dialirkan melalui pipa besi dan paralon ke rumah-rumah. Sayang, beberapa tahun lalu, kondisi air dari mata air ini tercemar bakteri. Akhirnya, warga hanya menggunakan air untuk mandi dan mencuci. Di sebelah mata air, terdapat instalasi air perusahaan air minum, namun warga enggan menggunakannya karena harus membayar iuran. Kini, warga Desa Mutiara menggantungkan kebutuhan air dari sungai yang mengalir dari Gunung Leuser. Air sungai untuk minum, air sungai. Kalau mata air itu dulu nggak bisa diminum. Nah, kata orang Gampung ada tuh batu waktu dimasak putih airnya. Nah, sekarang orang Gampung minum air di sumur. Sumur dari mana, Pak? Dari tanah. Nggak pakai sungai? Nggak. Belum ada sungainya. Sungai memang udah lama udah ada. Puluhan tahun, anak Sungai Alas ini menjadi sahabat warga Desa Mutiara. Akan tetapi, awal September 2016 lalu, malapetaka terjadi. Diawali hujan deras selama 2 hari di Desa Mutiara, sungai kecil ini meluap. Air bah mengalir deras dari arah gunung, menyapu lahan pertanian, perkebunan, dan rumah warga. Tebing-tebing pun longsor di belasan lokasi. Warga Desa Mutiara pun masih menyimpan trauma. Iya, kalau umur saya 50, iya sebesar ini. Paling besar ya? Iya, jembatan putus. Kayu sampai ke sini. Bayangkanlah rumah naik air Sampai seberapa, Pak? sampai 50 cm. Batang kayu besar masih menumpuk di ladang. Tanggul masyarakat jebol. Warga berharap pemerintah membantu pemulihan ladang dan desa setelah banjir. Bencana yang terjadi di desa ini adalah pertanda ekosistem Leuser telah rapuh. Setiap aktivitas manusia di dalam hutan Leuser telah melumpuhkan fungsi Leuser untuk mencegah erosi, banjir bandang, mengendalikan populasi hama, dan berbagai potensi lainnya. Tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi warga Desa Mutiara untuk merasakan dampak kerusakan lingkungan di wilayah Leuser. Banjir besar baru saja terjadi di desa mereka pertama kalinya dan terbesar sepanjang sejarah Desa Mutiara. Banjir tidak hanya membawa air tapi juga gelondongan kayu sebesar ini menyapu lahan pertanian ratusan hektar dan terjadi juga longsor di hampir 20 titik di sekitar Desa Mutiara. Dan ini adalah dampak yang ditanggung warga Desa Mutiara atas perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan, merusak hutan. Ekosistem Leuser merupakan tempat perlindungan terbesar hutan hujan Malaysia yang belum terganggu di dunia. Itu mengapa tidak sedikit penduduk dunia yang peduli dengan kondisi Leuser.
Karena Leuser tidak hanya sebagai hutan pelindung satwa maupun hayati, tapi juga sumber kehidupan jutaan manusia. Akan memalukan jika warga negara Indonesia sebagai pemilik ekosistem Leuser justru abai terhadap Leuser yang merupakan sisa hutan terbaik di dunia.